Sesungguhnya kalian itu diberi kemenangan, diberi kejayaan, diberi kesuksesan, dan diberi rizki karena orang-orang lemah di antara kalian. Ketika banyak harapan-harapan, ketika banyak doa-doa terlontar dari mereka-mereka yang kita tolong, doa mereka menembus langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam kajian Ramadan. Tema kali ini terkait dengan hikmah puasa untuk meraih sukses. Kesuksesan tentunya harapan semua orang. Kita ingin hidup sukses, ingin sukses alias mendapati apa yang kita ingini. Ada orang yang sukses tapi tidak mulia, dalam artian dia berhasil mendapati sesuatu yang ia harapkan tetapi ia tidak mulia. Nah, ada orang-orang yang sukses tapi juga mulia. Dia dapati harta yang berlimpah tapi tetap mulia karena dia dermawan. Dia dapati ilmu pengetahuan yang tinggi tapi dia tetap mulia. Kenapa? Karena dengan ilmunya dia bisa mencerdaskan orang banyak. Nah, yang kita harapkan bukan sekedar kesuksesan tapi sukses dan mulia. Nah, di antara kuncinya adalah kita belajar dari ibadah puasa. Nah, kenapa ibadah puasa bisa mengantarkan kita kepada kesuksesan? 3 hal. Kenapa puasa bisa mengantarkan kita kepada kesuksesan? Kesuksesan yang membawa kemuliaan. Yang pertama, puasa mengajarkan kita semangat pengorbanan. Orang mau sukses itu harus rela berkorban. Berkorban, menyingsingkan lengan, bajunya, berusaha semaksimal mungkin, bekerja luar biasa. Jadi dia harus mengorbankan keinginannya untuk senang-senang mungkin. Mengorbankan waktunya yang sejatinya dia bisa nikmati untuk tidur, untuk istirahat, untuk bermain, tapi dia untuk bekerja dan lain sebagainya. Pertama, puasa mengajarkan kita bahwa yang namanya kesuksesan itu harus dengan pengorbanan. Mereka-mereka yang bekerja keras, berangkat pagi, pulang petang, itu adalah semangat pengorbanan. Mereka-mereka para pelajar yang ingin sukses menggapai titel sarjana misalkan, dia belajar, malamnya bangun, membaca, menelaah, mengerjakan tugas dan lain-lain sebagainya, itu pengorbanan. Bukan perkara mudah, bukan perkara gampang. Nah, puasa mengajarkan kita semangat berkorban. Nah, mereka-mereka yang tidak mau berkorban, maka dia akan tergilas oleh masa. Siapa-siapa yang tidak mau mengorbankan dirinya untuk menggapai masa depan yang gemilang, maka dia akan mendapati masa depannya akan suram. Yang pertama adalah semangat pengorbanan. Yang kedua, puasa mengajarkan kita optimisme. Kita semua optimis bahwa maghrib pasti akan datang. Nggak mungkin maghrib nggak datang. Maka optimisme bahwa Tuhan Maha Pengasih, bahwa Sang Pencipta Maha Penyayang, dengan segala keterbatasan mungkin yang kita miliki, ada kasih sayang Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak ada kita istilahnya berputus asa. Kita harus optimis menatap masa depan yang insya Allah yang pastinya akan lebih gemilang. Seorang pemuda, seorang pelajar, ketika mendapati rasa optimisme yang luar biasa pada dirinya, maka itu akan menjadi motivasi utama, dorongan utama untuk dia bersemangat menggapai cita-cita dan harapan yang diinginkannya. Jadi kenapa puasa bisa mengantarkan kita pada kesuksesan, sukses yang penuh dengan kemuliaan? Pertama, karena puasa
mengajarkan kita semangat pengorbanan. Yang kedua, bahwa puasa itu mengajarkan kita optimisme. Dan yang ketiga, bahwa puasa mengajarkan kita empati dan simpati. Nah, kenapa empati, simpati, atau solidaritas itu bisa mengantarkan kita kepada kesuksesan? Nabi Muhammad SAW bersabda, innakum tunsoruna wa turzaquna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian itu diberi kemenangan, diberi kejayaan, diberi kesuksesan, dan diberi rizki karena orang-orang lemah di antara kalian. Jadi ketika kita berbagi, itu ada energi positif yang kita keluarkan untuk orang lain, pun orang lain akan memberikan energi-energi positif untuk kita. Berupa doa-doa, berupa harapan-harapan. Ketika banyak harapan-harapan, ketika banyak doa-doa terlontar dari mereka-mereka yang kita tolong, doa mereka menembus langit. Sehingga apa yang kita harapkan akan terwujud. Jadi jangan kira ketika kita istilahnya itu ketika kita pelit atau tidak mau berbagi, bukan sesuatu kebaikan. Malah sebaliknya, ketika kita dermawan, ketika kita semangat berbagi, ketika kita bersolidaritas kepada orang lain, maka itu adalah kunci kesuksesan yang ketiga. Ketika puasa kita merasa lapar, tentunya kita menyadari, oh demikian gak enaknya ya orang yang kelaparan. Kita masih bisa makan nanti maghrib, ada makanan, ada minuman. Sementara mereka orang-orang miskin belum tentu mendapati makanan. Maka puasa mengajarkan kita bahwa kita harus solider, harus simpati, harus empati. Nggak boleh kita pelit, nggak boleh kita medit, nggak boleh kita menahan harta untuk diri kita. Ketahuilah bahwa di harta benda yang kita miliki itu ada hak orang lain, yakni fakir miskin, peminta-minta, mereka-mereka yang patut kita tolong. Nah, ketika kita tolong mereka, manfaatnya akan kembali ke diri kita. Jadi, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi dari ibadah puasa kita belajar 3 hal. Yang pertama itu adalah bahwa puasa mengajarkan pengorbanan. Yang kedua, bahwa puasa mengajarkan optimisme. Dan yang ketiga, puasa mengajarkan bahwa kita harus simpati, harus empati, harus peduli kepada orang lain. 3 hal ini akan mengantarkan kita kepada kesuksesan. Kesuksesan hidup di dunia dan kesuksesan hidup di akhirat. Mereka-mereka yang mendapati kesuksesan, kemudian mendapati kemuliaan dari kesuksesannya, maka mereka-mereka adalah orang yang sangat bahagia di dunia dan di akhirat. Mulia di sisi manusia, mulia di sisi Tuhan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat ibadah puasa untuk kemaslahatan kita, terutama keberhasilan dan kesuksesan kita di masa yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.